loh Pak, Quranmu ini kalamnya Jadi, Allah apa kamu bilang bukan? tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, Quranmu ini saya punya kejar sifat itu. Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan, berarti makan, Firman minum, Allah ini kalamullah ini ketakutan, bersifat Allah kedinginan, apa tidak? bahkan ada syahwatnya. Jadi pertanyaannya syahwatnya disalurkan kemana itu? Ya ini syahwatnya disalurkan Jawab kemana ini syahwatnya? jawab dulu. Jawab dulu. Kamu bilang tadi Quranmu ini punya Tuhan hakikat Yesus punya ilahi apa sifat tidak? kemanusiaan. Quranmu Tuhan ini punya buku sifat apa kemanusiaan. bersifat kodim? Mute dia Pak, biar dia jawab dulu. Jangan mute, jangan takut. Kalamnya Allah Saya ini bertanya punya lagi, sifat tapi kodim coba. apa tidak? Kalammu ini katanya makhluk, cuma sekedar dengar buku, dulu. betul? Betul nggak? Kamu bilang tadi Ini Tuhan ciptaan Yesus apa punya pencipta, sifat Pak? kemanusiaan. Saya kejar itu. Dijawab Kalamnya dulu bola Allah ini ya. pencipta apa Jangan ciptaan? ketakutan gitu. Jawab, Tuhan saya Yesus kejar punya sifat Anda. kemanusiaan. Kalammu ini Saya juga ciptaan apa kejar. pencipta? Kalammu ini ciptaan apa pencipta? Gantian dulu. Gantian Jawab dulu. gantian. Saya sudah jawab kamu dulu sudah tanya pertanyaan dari saya. tadi, saya sudah jawab. Saya nggak pernah Saya bertanya. sudah jawab bahwa hakikat Yesus adalah firman-Nya Allah yang kodim, yang kekal Tapi itu kamu- bersama-sama dengan Dia, Bulan dan ya, Dia tapi itu mengambil kodim. kodrat manusia. Jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu. Kamu tahu nggak artinya kodim? Quranmu ini loh Pak. Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya, kamu tahu artinya kodim? Jawab. Tadi saya tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Jangan ketakut. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Jangan takut, jawab, jangan takut. Jangan takut Pak, saya kejar Anda, jawab. Firmanmu ini, kalamullah ini bersifat pencipta apa ciptaan? Apa kamu bilang? Jawab, jangan takut, jawab. Apanya yang dijawab? Quran ini bersifat kodim kekal, kalam nafsinya Allah, sehakikat dengan Allahmu apa tidak? Terus setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi ya. Jangan takut, jawab. Setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi. Jangan takut. Quran Setelah di saya depan jawab, saya saya tanya kamu lagi. ini punya sifat kodim kekal, sehakikat dengan Allahmu apa Ini tidak? jangan ketakut. Jangan takut, Setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi. Jawab. Quranmu ini bersifat kodim kekal sebagai kalamullah apa tidak? Aduh. Saya tanya, setelah saya jawab, saya tanya kamu lagi ya. Jawab. Saya tanya. Jawab. Apanya? Jawab, turunin. Saya pengen Jangan yang dulu, tidak jangan udah. diturunin. Ya udah, Pertanyaan kamu saya jawab yang jawab. tidak berdiskusi dengan Untung kau di USA, Sophie. injak Quranmu. Masya Allah. Injak buku Astagfirullah. Kau jangan segitunya kali. Astagfirullah. Ya aku tanya, ini kita punya buku benda mati Ya itu penghinaan. Wah. Sama seperti kau membakar bendera merah putih. Apakah itu tidak penghinaan? Begitu. Parah ini. Ini pengajaran di dalamnya itu, Bu Sophie. Ini benda mati Kau nggak ini? namanya tidak menghormati agama lain, Sophie. Sophie. Iya. Benda mati nggak? Iya, Sophie. Tapi kau nggak sopan. Nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Al-Quran? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati Enggak. Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah, parah ini. Pak. Kok parah? Wih, parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, Ya itu kan ini teman-teman Kristen lihat nih anggotamu ini. Islam itu. Parah. Ini saya injak nih pakai kaki, dia nggak teriak tuh, lihat tuh, benda mati dia. Ini benda mati nih Quranmu nih. Nih saya injak tuh, nggak teriak dia. Kayak kau emosi, Sophie. Kenapa kau marah? Kenapa kau sampai kesurupan Yang saya tanya, kenapa kalian marah? Ini kan buku. Kenapa kau enggak? Kenapa kau kesurupan begitu? Kenapa kesurupan? Orang yang menginjak kitab orang itu kalau enggak itu kesurupan. Lo nggak ngapa-ngapain Quranmu? Nggak membalas ini Quranmu? Ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya nggak menghormati kitab puisi ini, kenapa? What's your problem? Ya kau berarti tidak ada etika kau. Mati nih, ada harganya dijual. Memang ajaran kau begitu.
Ah, Saya tanya, ini ketika saya injak, ini benda mati kenapa iya, kalian itu benda mati. Tapi kau di mana Saya nilai injak-injak etikanya dalam Quranmu. beragama begitu loh. Saya injak-injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Weh, direkam dong, ini Ini asik. Ini. Quranmu ini ya. Ini Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya nih. Nauzubillah min dzalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja kau, Sophie. Iya. Loh, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMK ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Untuk kesekian kalinya teman-teman ya, saya tidak capek-capek mengabarkan dan memberitahukan kepada kalian teman-teman. Mau sampai kapan kalian diam? Mau sampai kapan kalian pura-pura tuli, pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mendengar hujatan yang dibuat oleh Sofiatul teman-teman. Jelas-jelas ya, untuk kali kedua, Sofiatul melakukan penginjakan kepada kitab suci umat muslim, yaitu Al-Quran, teman-teman. Mengerikan. Untuk kesekian kalinya. Tanggal 30 Juli 2024, kedua kalinya Sofiatul melakukan penginjakan Quran. Sebelumnya, sudah pernah dia lakukan di bulan Maret 2024 juga. Dan ini menjadi agenda rutin dari Sofiatul dan para penghujat. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita membiarkannya. Karena kita tidak mau peduli atas apa penghinaan yang mereka lakukan. Jadi, untuk kesekian kalinya saya buat konten ini, dan saya yakin konten ini nggak akan ada yang nonton, nggak akan ada juga yang share. Kalian bisa lihat, jumlah view-nya ini pasti rendah. Inilah bukti ketidakpedulian kita, teman-teman. Mau saya ngomong sampai berbusa-busa pun, tolong sharekan. Tolong bantu. Karena kita tahu, di negara tercinta kita, polisi biasa bergerak atas dua hal. Yang pertama, karena memang ada pelaporan. Ada yang concern mengurus pelaporan tersebut. Terus yang kedua, kalau kasus tersebut viral. Kalau kasus tersebut menjadi atensi, menjadi perhatian masyarakat, menjadi perhatian dari pejabat di negara kita. Itu baru diproses. Kita ambil contoh. Kasus Gilbert Lumondok, walaupun ujung-ujungnya kita tahu Gilbert belum masuk penjara, belum juga diproses, tetapi minimal seluruh rakyat Indonesia tahu bagaimana kelakuan pendeta Gilbert Lumondok kalau dia khotbah di gereja. Karena selama ini kan mereka menggambarkan bahwa, oh kami baik kok, kami cinta damai, oh yang suka bahas agama orang itu kalian. Di toa masjid terdengar, saat saya lagi makan terdengar, ustadznya ngomong tentang Nasrani. Padahal, ajaran Nasrani jelas-jelas ada di dalam Quran. Kita sedang membahas kitab kita, karena memang ada Yahudi dan Nasrani. Bagaimana dengan mereka? Memangnya di Bible ada penjelasan, ada menyinggung tentang Islam, ada menyinggung Nabi Muhammad SAW, nggak ada kan? Tapi mereka terus memberitakan itu. Walaupun dalam hal kasus Gilbert, umat muslim masih banyak yang kecewa. Karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan, tapi minimal orang jadi tahu. Minimal orang-orang di luar sana menjadi sadar bahwa yang suka menyinggung agama orang itu siapa. Dan perhatian masyarakat kepada diskusi lintas iman ini semakin tinggi. Itu yang kita harap. Dan saya berharap teman-teman, kita bisa bekerja sama untuk memviralkan video Sofiatul ini. Karena sekali lagi ya teman-teman, no viral, no justice. Dan kita tahu apa yang dilakukan Sofiatul ini sudah kelewatan teman-teman. Kalaupun kalian bilang, udahlah kita maafkan. Maafkan sekali teman-teman, ini udah kedua kali. Dan Sofiatul akan terus melakukan hal ini. Karena dia melihat kita lembek. Karena dia melihat kita nggak berani. Ini saya kasih tahu kalian teman-teman. Saya kasih tahu kalian bahwa Sofiatul itu melihat bahwa umat muslim di Indonesia ternyata tidak segarang di medsos. Cuman jagonya, kalau ngomong, wah, di medsos luar biasa, siap, tempur. Tapi begitu tindakan nggak ada. Mohon maaf saya katakan, begitu tindakan tidak ada. Sofiatul tidak pernah di luar negeri. Ini saya kasih tahu kalian. Sofiatul tidak pernah tinggal di luar negeri. Dia di Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Kita lihat cara dia live,
cara dia masuk ke Komal. Jamnya itu, ya, jamnya Indonesia. Dan kalau itu dia lakukan di Amerika, artinya dia tidak pernah tidur. Bayangkan, dia live teman-teman, ya, itu sore di waktu kita sampai malam. Kalian mau bilang dia live setiap jam 2 pagi di sana, sampai jam 6 pagi. Matilah dia, kalian pikir dia kerja apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang dia di luar negeri, dia akan dengan PD menampilkan nih, ini pemandangan luar negeri. Sama seperti Edis, teman-teman. Apa yang dilakukan Edis saat pertama dia ke luar negeri? Dia masuk ke room saya, dia langsung bilang sama saya sudah di luar, Jul. Ya, dia bilang, Yus, kau lihat ini. Dia open cam. Dia bilang dia baru bangun. Dan memang benar. Dia kasih lihat pemandangan sekeliling. Dia kasih lihat di sana masih pagi, sedangkan kita sudah malam. Orang yang sudah di luar akan pede, teman-teman. Akan pede seperti itu. Sofia tuh enggak. Kenapa? Karena memang dia tidak di luar. Kenapa? Banyak penonton yang nulis, oh dia di Amerika, Bang. Dia di sini. Ya karena kalian kemakan omongan dia. Besok kalau saya bilang saya di planet Mars pun, terus ada beberapa netizen yang komen-komen, iya dia di planet Mars. Maka orang-orang pikir saya di planet Mars. Ini apaan gitu? Apa-apaan, teman-teman. Jadi itulah saya bilang, mohon kerjasamanya. Ya, dan saya berharap para penonton, terutama orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Karena saya tahu, di antara para penonton kita, ada yang jaksa, ada hakim, ada polisi, ada pejabat pemerintah, ada perwakilan rakyat. Jangan sampai di hari penghakiman nanti, Allah bertanya, apa yang sudah Anda lakukan dengan jabatan, dengan pengaruh, dengan kepintaran yang Allah berikan kepada kalian? Apa yang sudah kalian lakukan? Coba saya tanya. Terus nanti ada yang nanya, loh kenapa Anda sendiri nggak maju? Saya sangat ingin maju, teman-teman. Ingin sekali saya maju. Tapi kalian tahu kondisi saya. Saya masih tersandra atas laporan yang dibuat oleh Wak Labu. Masih tersandra, karena Wak Labu itu sangat ngebet. Ya, sangat ngebet ingin membungkam saya, dan kalian tahu tahun lalu. Tahun lalu bagaimana laporan yang dia buat, dan sampai hari ini belum selesai. Kalau sudah selesai, ya kalian akan lihat bahwa channel HMC kembali mengudara. Kenapa belum mengudara? Ya karena belum selesai, teman-teman. Masih gantung. Itulah saya bilang, saya terborgol. Ya, saya kena rantai. Kalau nggak habis tuh Sofiatul. Ini yang saya sedih. Di mana kalian? Mungkin kita nggak bisa apa-apa, teman-teman. Tapi dengan kita bersatu, kita bisa membuat perubahan. Saya ngerti bahwa teman-teman banyak yang tidak paham. Ya, tidak paham tentang bagaimana memproses, bagaimana melaporkan. Tetapi kita bisa bergerak. Kita bisa membuat perubahan dengan ya minimal share. Minimal kasih tahu kepada saudara-saudara kita, baik itu yang Muslim maupun yang Kristen, bahwa ada nih seorang penghujat, ada nih seorang wanita, ya si betina ini, yang memang pingin merusak perdamaian di Indonesia. Ingin merusak toleransi di negara kita, ingin mengadu domba antar umat beragama di Indonesia. Minimal kita share, minimal kita kasih tahu. Itulah bentuk perjuangan kita, teman-teman. Jangan sampai, ya kita masa bodoh, ya sudahlah, mau gimana. Hanya pasrah dengan keadaan. Jangan lupa, teman-teman. Kita berdiam diri, melihat kejahatan. Itu juga dosa. Saya ambil contoh, ada satu desa dulunya damai. Si Polan tinggal di situ senang. Karena desanya damai. Tiba-tiba ada tetangga baru nih. Ada tetangga baru pindah. Ternyata tetangganya maling, teman-teman. Penjahat, begal. Dia lihat ini, tetangganya malam-malam keluar membegal orang. Dia tahu tetangganya begal. Cuman dia pikir, udahlah, mampus itu. Toh bukan saya yang dibegal. Terus, temannya ini, ya tetangganya ini tiba-tiba ngajak teman yang lain pindah ke situ. Terakhir kampungnya jadi kampung begal, teman-teman. Kampung penjahat. Terus si Polan bilang, waduh, kok desa saya, kampung saya ini kok jadi kampung penjahat gitu.
Ya iya, karena kamu membiarkan. Kamu yang membiarkan itu. Sama seperti kenapa lingkungan kita jorok gitu. Ya karena kita nggak mau peduli. Kita nggak peduli, teman-teman. Mau gimana? Ini cukup membagongkan. Serius. Saya katakan ini membagongkan. Karena ini kali kedua Sofiatul melakukan itu. Dan kita bisa lihat. Dia merasa, wah enak aja kok. Selama beberapa bulan ini, nggak ada kok. Ya, nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang istilahnya beritanya naik. Nggak apa-apa kok, aman kok ternyata, kan begitu. Nah, ini yang menyedihkan. Dan paling membuat saya kesal, teman-teman ya. Saya bingung, kenapa teman-teman Kristen nggak ada yang mengutuk tindakan Sofiatul. Nggak ada yang angkat suara mengecam tindakan Sofiatul. Kita bandingkan dengan pihak Muslim saat logika menginjak Bible ya, sebagai respon, sebagai balasan. Walaupun logika mengatakan bahwa dia menginjak Bible untuk pembalasan, untuk merespon tindakan para Polycarpus. Tapi kita nggak benarkan. Kita nggak pernah benarkan, teman-teman. Kenapa? Karena apa bedanya kita dengan mereka? Kalau kita melakukan hal yang sama. Oh, gara-gara tetangga saya maling. Gara-gara tetangga saya jahatin saya, lemparin saya, maka saya balas dia. Jadi apa bedanya kamu dengan dia? Rumahmu kena maling nih. Karena kamu nggak terima, kamu malingin rumah orang lain. Apa bedanya kamu? Apa bedanya, kan gitu? Itulah saya meminta, teman-teman. Negara kita negara hukum. Semua ada prosesnya. Semua ada caranya. Kalau memang kita nggak bisa melakukan apapun, ya minimal share. Kasih tahu orang-orang. Ada kejahatan yang dilakukan oleh Sofiatul ini. Dan ini bukan sendirian, teman-teman. Sofiatul terstruktur dan sistematis. Mereka punya kelompok, organisasi, yayasan, di mana di situ memang penghujat itu dibiayai, penghujat itu dipelihara, penghujat itu diajarkan, diberikan data-data, PowerPoint mereka, data-data bagaimana menghujat, dipersenjatai, dikasih laptop, dikasih handphone. Jadi, kalau kita biarkan terus, mau jadi apa negara kita? Coba saya tanya, mau jadi apa negara kita? Apalagi kita ya berpangku tangan seperti ini. Saya nggak tahu ya, apakah saya akan terus memberitakan hal seperti ini atau ya udahlah, kita cari berita yang menyenangkan saja, kita buat konten yang buat pendengar senang. Toh konten seperti ini udah capek-capek kita buat, capek-capek kita teriak, capek-capek kita ya kebawa emosi, tapi hasilnya nol. Saya sampai kadang-kadang ya sedih banget gitu. Bahkan jujur ya, ada beberapa yang ya saya sampai udahlah malas ngomong gitu. Malas ngomong. Karena saya anggap ya kita ini cuman apa ya? Cuman berjuang tapi ujung-ujungnya begitu dihantam seperti ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ada beberapa teman bilang, udahlah, nggak usah lagi diurus yang beginian, mending kita fokus di lapangan saja. Itulah kenapa di bulan Agustus nanti ya, di 17 Agustus, saya putuskan ya udah kita kunjungi salah satu ponpes yang ada di Labuan Bajo, yang merupakan salah satu garda terdepan dalam menangkal Polycarpus, dalam menangkal misionaris juga. Karena di NTT, Islam itu cuma 9%. Islam minoritas. Jadi di situ banyak desa-desa Islam yang menjadi target dari para misionaris. Dan kita butuh santri-santri, butuh ustadz-ustadz yang membentengi saudara-saudara kita di sana. Itulah kenapa kita harus mendukung ponpes yang ada di sana. Dan saya putuskan saya pergi ke sana untuk melihat langsung kondisi, sekaligus untuk memberitakan kepada teman-teman. Dan besok juga ya, besok tanggal 1, saya mengunjungi suku Baduy, dan ternyata sudah ada satu tempat yang menjadi tempat penampungan dari Baduy-Baduy yang memutuskan mualaf. Jadi ada kampung Baduy mualaf. Nah, saya akan ke sana, kunjungi sekaligus kita interview dan ngobrol sama saudara-saudara kita di sana. Jadi sekali lagi teman-teman, sebenarnya saya capek bahas Sofiatul, Ki Ahmad, yang penghujat-penghujat ini. Tapi kalau kita diam mau gimana gitu?
Itulah saya minta tolong kepada teman-teman, bantulah share. Ya. Kalau memang kita nggak bisa berbuat apapun, minimal kita share, kita infokan, kita kasih tahu. Kalaupun Sofiatul nggak bisa tertangkap, ataupun dia berhasil kabur seperti Paul Jang, Berkusuntur Saifuddin Ibrahim, tapi minimal orang jadi tahu, kan begitu. Kayak sekarang misalnya, orang-orang sebelah bilang, wah kalian nih kerjanya menjelek-jelekkan agama orang. Terus kita bilang, Anda kenal nggak sama Paul Jang? Anda kenal nggak sama Saifuddin? Kalau nggak kenal, silakan search di Google. Anda bisa masuk ke room saya, artinya Anda punya internet, Anda punya HP, silakan search. Begitu dia lihat, wah ternyata penghujat. Malu. Jadi sekarang kalau kita dicap sebagai orang yang kasar, yang ofensif, kita tinggal kasih lihat. Kami merespon, kami membentengi, kami defensif. Yang menyerang tuh kalian. Mungkin Anda tidak, tapi teman Anda. Saifuddin, Paul Jang, itu pendeta loh, jangan lupa. Jangan lupa. Jadi dengan viralnya mereka-mereka ini, kita enak ngomongnya kan. Siapa yang suka bahas agama orang? Kalian, ini buktinya. Siapa yang di tempat ibadahnya suka bahas agama orang? Kalian, ini buktinya. Gilbert Lumondong. Terus macam Andre Tunggal. Kalian kerjanya lompat pagar. Loh, yang lompat pagar kalian loh. Ini buktinya. Kalau kamu menuduh orang lompat pagar, itu tuduhan. Yang belum bisa kamu buktikan. Tapi kalau saya bisa membuktikan kamu lompat pagar. Kalian lompat pagar. Buktinya apa? Gilbert Lumondong mengakui dia lompat pagar. Dari mulutnya sendiri mengakui bahwa dia lompat pagar. Risuli Lubis langsung lompat pagar benaran. Pagar benaran dia lompatin untuk menginjili saudara-saudara muslim yang ada di sana. Artinya apa? Lompat pagar kan? Lompat pagar fisik, lompat pagar istilah, dua-dua kalian lakukan. Enak kita ngomongnya. Kalau Sofiatul viral, ya minimal kita bisa kasih lihat, inilah kelakuan kalian, kelakuan kasih kalian. Jadi kalau ada yang bilang, oh kami ini kasih. Ya iya, kasih makian, kasih hujatan, kasih masalah, kasih perpecahan, nah, seperti itu. Dan kita bisa balikkan mereka dengan enak. Kan kalian bilang, lihatlah dari buahnya teman-teman. Kan gitu. Selalu bilang, ajaran itu dilihat dari buahnya. Ini buahnya. Lihat buahnya. Itu gampang. Itulah saya berharap Sofiatul ini benar-benar ya. Bisa kita share videonya, supaya orang tahu. Terutama dari teman-teman kita Kristen, biar mereka tahu, ada nih orang yang sok mengatakan dia Laskar Kristus, mengatakan dia adalah pendebat Kristen terbaik. Ya, bahkan disebut sebagai ratu pendebat Kristen. Wah, luar biasa. Tapi kelakuannya seperti itu. Biar orang tahu. Tujuan kita adalah supaya orang tahu. Kan dia ingin terkenal. Sofiatul ingin terkenal, teman-teman. Ini kita bantuin. Saya kadang bingung ya, lihat Sofiatul ini. Umur sudah tua. Tapi masih aja kelakuan seperti itu. Nggak ingat akhirat. Ya, dari tangan dan kaki kalian bisa lihat. Udah keriput ya. Udah sangat keriput. Udah tua itu. Sofiatul sudah 50-an. Kurang lebih mirip lah dengan si Ratu Monyong. Ya, Ratu Monyong yang ada di Amerika, yang kemarin tuh viral mengajak orang makan babi secara halal. Jadi, ya ini sama lah. Cuman bedanya si Ratu Monyong, Dewi Bulan itu di Amerika. Kalau Sofiatul di Indonesia. Itu aja bedanya. Dia punya keluarga di Indonesia. Agak berat untuk dia keluar. Kecuali dia siap ya meninggalkan semua. Untuk itu ya kita mohon sama-sama kita kerjasama, kita viralkan berita ini. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dialog-dialog tetap berjalan dengan baik. Pelaku-pelaku seperti ini tolong diringkus. Masa teroris bisa ditangkap? Katanya kalau polisi yang ambil gerakan, polisi Indonesia dijempol oleh polisi luar negeri, bisa melakukan aksi apa saja untuk memberantas kemudian hal-hal yang negatif untuk negara ini. Ini negara kita terancam, Bang. Kalau ini terus dibiarkan, maka perang agama itu bisa terjadi. Karena kami umat Islam tidak terima kitab suci kami diinjak sedemikian rupa.
Jadi mohon kepada saudara-saudara saya, bapak-bapak aparat, Anda punya ruang untuk melakukan tindakan. Tangkap orang yang menginjak Al-Quran. Dia masih di bumi kok. Kami percaya Kepolisian Republik Indonesia bisa melakukan apapun demi menenangkan agama ini, menenangkan negara ini. Ya, jangan sampai dibawa akar rumput yang bereaksi. Tolong, ini himbauan. Saya mewakili Apologet Islam Indonesia meminta dengan sangat supaya aparat kemudian mengusut tuntas oknum yang menginjak Al-Quran si Christine. Ini sudah berulang, bukan cuma sekali. Ini untuk yang kesekian kalinya. Dan kalau tidak ada tindakan, maka akan muncul Kristen-Kristen yang lain. Dan para penghujat tertawa mereka. Penghujat-penghujat yang masih ada di Indonesia ini tertawa. Dan sangat boleh jadi apa yang dilakukan oleh Kristen itu akan dicontoh dan ditiru mereka yang penghujat. Edis tadinya di Indonesia merasa bahwa orang Kristen bebas menghujat kalau di luar Indonesia, di luar negeri, maka dia pun ikut ke luar negeri dan menghujat. Nanti muncul lagi yang lain, si Halilintar merasa terancam di Indonesia, keluar lagi dari Nusantara ini menghujat lagi di luar. Saifuddin Ibrahim merasa tidak nyaman menghujat Islam di negara ini, keluar lagi seperti itu. Mau sampai kapan kita diginiin? Ayolah, kita pingin bukti nyata dari aparat, ada tindakan nyata. Ini sudah lebih dari teroris, ini sudah akidah yang keinjak-injak. Ya, jangan biarkan teman-teman saudara-saudara kita di sini kemudian jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, yang negara kita tidak inginkan, baru negara mengambil tindakan. Please, kami mohon aparatur negara untuk mengambil tindakan. Jangan didiamkan. Karena penghujat-penghujat di sini masih ada, di Indonesia ini ada, tidak berani kemudian menampakkan wajah. Ya, si CP, Halilintar, Kiamat, itu semua penghujat. Ada lagi satu tuh yang buka kamera tuh, si RK, Roh Kehidupan. Kenapa diam saja gitu loh? Kenapa nggak diambil tindakan gitu? Apalagi ini sudah menginjak Al-Quran. Menginjak Al-Quran berarti sama dengan meludahi kami umat Islam di Nusantara ini, bahkan di dunia. Please, ya, saya menghimbau kepada saudara-saudara saya aparat, tolong ambil tindakan nyata. Perlihatkan ke kami umat Islam, ini loh kami mengambil tindakan. Apapun ceritanya kami butuh itu. Jangan didiamkan, karena akan muncul lagi besok hari akan melakukan hal yang sama. Dan kalau itu terjadi, kami Apologet Islam Indonesia tidak bisa menjamin untuk rakyat Indonesia, dalam hal ini umat Islam, tidak bergerak. Please, tolong ini jangan dibiarkan, jangan dianggap sepele, jangan dianggap sepele. Ya, hal ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Umat Islam di Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ketika kitab sucinya, hal yang paling terpenting dalam kehidupannya, kemudian itu sudah keinjak-injak seperti itu, maka buat apa lagi kita hidup? Buat apa lagi kita hidup? Al-Quran kita sudah nyata-nyata keinjak-injak berulang kali. Buat apa kita hidup? Buat apa kemudian kita hidup kalau akidah kita sudah keinjak seperti itu? Jadi sekali lagi saya harapkan kepada para aparat, mohon supaya ngambil tindakan atas apa yang dilakukan oleh Kristen telah menginjak Al-Quran. Demikian sementara, silakan sahabat-sahabat yang lain. Oke, baik. Jadi teman-teman ya, terkhusus di sini Kristen, kalian kalau memang kalian ingin menantang kami diskusi dengan baik, silakan. Ya, jadi untuk sementara buat saudara-saudaraku, teman-temanku yang Muslim, ya, di sini kami menantang Kristen. Naik kalian 5 atau orang, ayo kita buktikan ini kebenarannya. Jangan jadi pengecut kalian. Naik. Kenapa kami ada di sini? Biar kalian sadar. Kenapa kami ada di sini? Kalian merasa nggak terima ketika kami ada di sini, terus kalian menginjak-injak Al-Quran kami. Karena kalian pencuri, karena kalian maling. Sadar diri kalian. Jadi kalian di sini nggak pantas. Agama penjajah, nggak tahu diri.
ini untuk teman-temanku yang di atas, yang Islam-Islam, mohon maaf, kami di sini menantang untuk Kristen naik ke Komal untuk berdiskusi. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, yang teman-teman Islam di atas, kita siapkan Komal untuk Kristen, kita buktikan. 6 klan Kristen naik di atas. Kalian buktikan kemari, monyet. 6 klan naik, kalian buktikan di sini. Kalau memang kalian merasa benar, naik. Naik. Kalau kalian merasa benar, kalau kalian merasa kalian yakin lebih benar daripada kami, naik. Kita buktikan. Di sini kita buktikan. Ya, untuk teman-temanku saudara yang di atas, silakan dulu ya untuk sementara izin ya. Baik. Mohon izin ya. Oke, dari tadi memang baik. aku niat buka Komal untuk menantang Oten naik. Oke. Sebanyak-banyaknya. Kita buktikan. Siap. Ya. Satu kata Mohon dari maaf, saya sebelum saudara-saudaraku saya yang di atas turun. ya. Mohon maaf Satu ya. kata dari saya. Dan bagi teman-teman, saya juga ingin menyampaikan satu hal ya. Tolong jangan di stop dulu, ini sangat penting dan harus kalian dengar ya. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus 2024. Dan saya merasa bahwa kalau HUT kemerdekaan cuma kita isi dengan sekedar saja, sangat sia-sia. Jadi saya punya rencana, ya insya Allah akan kita laksanakan, di mana kita akan merayakan ya HUT Republik Indonesia ke-79 tahun ini dengan cara yang berbeda, di mana saya dan tim itu akan mendatangi sebuah ponpes yang ada di Labuan Bajo. Ya, nama ponpes tersebut adalah Tahfidzul Quran Kolong Langit. Ya, teman-teman bisa lihat. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, silakan dicek di kolom komunitas. Ya, jadi di sini saya katakan kita akan membantu ponpes alam Tahfidzul Quran Kolong Langit di Labuan Bajo yang merupakan benteng Islam dalam melawan aksi pemurtatan dan dakwah untuk wilayah NTT. Kita ketahui Islam di NTT hanya 10%. Dan desa tempat ponpes tersebut adalah desa yang mayoritas Muslim. Dan desa tersebut sering menjadi tempat murid-murid dari sekolah tinggi teologi untuk pelayanan. Jadi banyak calon-calon pendeta yang ditaruh di sana untuk misi penginjilan. Untuk itu kita butuh santri-santri, ustadz-ustadz untuk membentengi saudara-saudara kita di sana. Untuk itu kita perlu mendukung ponpes ini. Kenapa kita dukung ponpes ini? Ya kalian bisa lihat sendiri keadaannya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri keadaannya. Saya tunjukkan fotonya. Ini kondisinya teman-teman. Ya, ini tempat belajar dan juga sekaligus tempat tinggal. Jadi murid-murid ini banyakkan adalah anak yatim maupun anak yang istilahnya sudah dititipkan sama orang tuanya dari kecil dan orang tuanya juga menitipkan karena tidak sanggup membiayai dan membesarkan anaknya. Jadi ponpes ini rangkap sekaligus jadi panti asuhan. Kalian bisa lihat ini murid-muridnya. Dan di sini belum ada listrik sehingga kemarin dibangun solar panel. Ya, dibangun solar panel supaya ada listrik, supaya pompanya bisa hidup. Kalau nggak ada pompa nanti mereka nggak bisa mandi, kan begitu, nggak ada air. Ya, kondisi alamnya seperti ini. Ya, jadi kalian bisa lihat. Dan bangunannya yang permanen itu hanya masjid. Ya, hanya masjid, sisanya bangunan semi permanen. Ya, kalian bisa lihat ini didorong pun udah roboh. Ya, ini tempat tinggal mereka. Yang satu ini WC-nya. Dan di sini kalau didorong ini roboh teman-teman, kasihan. Ya. Dan banyak kondisinya yang sudah mulai takut untuk dipakai. Ada beberapa bangunan yang sudah mereng, jadi nggak dipakai lagi, hanya dipakai sebagai gudang. Dan kita berniat melakukan perubahan di sana. Untuk itu saya mohon dukungannya teman-teman ya. Kita akan kibarkan bendera merah putih di sana. Dan untuk menuju tempat ponpes tersebut, kalian bisa lihat ya. Jadi nggak ada jalan, dan untuk ke sana itu harus lewati sungai seperti ini, dan biasanya mereka melewati sungai ini sambil membawa barang. Jadi mereka ke desa terdekat, ya, ke pemukiman, belanja-belanja beras, belanja kebutuhan, terus mereka bawa dengan cara mengangkatnya melewati sungai ini. Ya, jadi habis lewat sungai ini, barulah ponpes mereka. Seperti itu kondisinya teman-teman. Dan saya akan langsung ke TKP, insya Allah di tanggal 16 Agustus saya sudah ada di sana, supaya 17 bisa kibarkan bendera merah putih di sana. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang sudah tertera, dan bagi teman-teman yang ingin berbagi sesuatu atau ingin ya ikut ke sana, tapi biaya sendiri kalau kalian mau ikut gitu ya, itu bisa menghubungi nomor WA saya juga,
nanti kita bisa bareng-bareng ke sana ya, bagi yang tergerak untuk ikut. Terus bagi teman-teman jangan lupa juga didukung satu channel kita yang khusus untuk berita, namanya HMC News. Ya, kalian bisa ketik HMC News. Subscribernya masih sedikit, ya mohon dukungannya dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru tentunya. Dan kita juga punya satu lagi yang khusus untuk live di TikTok. Namanya Kisah HMC Official, di mana saya mulai live di TikTok setiap jam 8 malam. Jadi yang mau menonton saya live seperti dulu, silakan ditonton di Kisah HMC Official. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristenannya banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu. Itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu. Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya, kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba. Pendeta Stephen Tong mengatakan, di mana ada kantong Kristen, di sana pun kebejatan moral gila-gilaan. Itu memang surveinya begitu. Lihat aja gereja-gereja di Eropa, Amerika, Australia. Banyak yang sudah beralih fungsi. Beralih fungsi jadi pasar, jadi mall, bahkan ada jadi masjid. Saya bersyukur loh Indonesia mayoritas Islam. Saya tidak bisa bayangkan kalau Indonesia juga mayoritas Kristen. Ya, dipenuhi oleh pendeta-pendeta liberal. Maka saya yakin mereka akan melegalkan juga seperti beberapa pendeta atau gereja di Australia, Amerika, Eropa yang sudah melakukan pemberkatan sejenis dengan alasan HAM dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah memikirkan Alkitab. Mereka hanya pikir HAM. Mereka pikir hak asasi manusia bisa menggeser hak Allah. Kalau kau lakukan pemberkatan laki-laki dan perempuan begini kan sukacita. Saya tidak tahu, zaman ini kan tambah jahat. Amerika, Eropa, Australia, semua di muka gereja itu bendera LGBT. Indonesia ini mungkin karena kita ketimuran, norma-norma masih kuat. Dan mungkin juga ada kawan-kawan kita agama lain yang juga anti dengan LGBT. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Kalau harap Kristen saya susah. Kristen ini paling gampang kompromi. Ketemu orang Kristen, lihat aja gereja-gereja. Sorry ya, beta soalnya puji orang Islam gimana-gimana, tapi orang Islam tuh sulit loh terima LGBT.